Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma la tamhu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad ila Allah illa mu'dan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat hadir bersama di masjid ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan kita akan lakukan pula amalan sunnah di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan sholat sunnah tarawih, dan akan kita tutup dengan sholat witir secara berjamaah pula. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman nanti. Syukur yang kedua kita panjatkan kehadiran Allah bahwa malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke berapa ini? Ke-15. Kita berdoa kepada Allah semoga ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah dari awal Ramadan sampai dengan malam hari ini semua diterima dan diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rukun Islam, rukun yang kedua yaitu melaksanakan sholat. Orang dikatakan sebagai orang Islam kalau seandainya dia melaksanakan sholat. Tapi kalau ada orang Islam yang dia tidak melaksanakan sholat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir adalah sholatnya. Jadi kalau ada muslim yang tidak sholat, yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir itu kata Rasulullah adalah sholatnya. Kalau ada orang muslim yang dia tidak sholat, berarti dia tidak ada bedanya dengan orang kafir. Maka ada sebagian ulama yang menyatakan, kalau seandainya ada orang muslim yang semasa hidupnya dengan sadar dia tidak mau melaksanakan sholat, lalu dia meninggal dunia, maka kata ulama, sebagian ulama menyatakan, kalau ada muslim yang di masa hidupnya sadar tidak mau sholat, maka orang seperti itu tidak perlu disolati, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Logikanya begini, Bapak Ibu. Misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka durian, tapi kalau lihat dari tampaknya sudah yang tolak durian.
Misalnya Bapak Ibu gak suka durian, lalu dipaksa untuk makan durian, apa yang terjadi? Orang gak suka durian dipaksa makan durian, mual. Dipaksa makan durian mungkin muntah. Sama dengan orang Islam. Kalau orang semasa hidupnya dia tidak mau sholat, lalu ketika meninggal dunia disolatin, muntah dia. Orang gak pernah sholat, tahu-tahu disolatin. Maka sholat itu sangat penting dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu ibaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Sholat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat, mendirikan sholat, berarti dia sudah mendirikan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia sudah meruntuhkan agamanya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, sekarang kita lihat orang-orang yang tidak sholat dengan sadar dia tidak mau melaksanakan sholat, perlahan-lahan dia sedang meruntuhkan agamanya. Kenapa meruntuhkan agamanya? Orang akan berpikir ketika dia melakukan perbuatan dosa, ketika dia melakukan perbuatan yang keji, melakukan perbuatan yang mungkar, maka orang akan menilai, tuh orang Islam. Kok orang Islam begitu? Karena dia tidak menegakkan sholat. Kalau orang menegakkan sholat, sekalipun dia misalnya melakukan perbuatan dosa, tetap sholat. Melakukan perbuatan maksiat, tetap sholat. Orang seperti itu masih ingat Allah. Ketika orang seperti itu masih ingat Allah, insya Allah cepat atau lambat dia akan kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya ada orang yang tidak mau sholat sampai masa akhir hayatnya di dunia ini, sampai hidupnya di dunia ini selesai, masih saja tidak mau sholat, maka orang seperti itu hidupnya akan susah di dunia ini, akan susah di dalam kubur, apalagi nanti di akhirat. Yang pertama ditanya oleh Allah adalah tentang sholat. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak, Nabi perintahkan usia 7 tahun disuruh sholat. 10 tahun kalau masih gak mau sholat, ya baik kata Nabi, pukul. Nah kalau ada bini suaminya gak sholat, ya baik, bacok, jangan dibacok. Nabi perintahkan begitu. Kenapa? Saking pentingnya sholat. Kenapa pentingnya sholat? Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Kata Allah, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Orang yang sholat paling tidak dirinya terjaga dari perbuatan yang keji dan perbuatan munkar. Maka coba lihat Bapak Ibu, Nabi menyatakan dari sholat ke sholat itu menghapuskan dosa di antaranya. Kalau seandainya ada orang melaksanakan sholat zuhur, selesai dia melaksanakan sholat zuhur, lalu dia beraktivitas, mungkin pada saat dia beraktivitas ada dosa yang dia lakukan, ada kemaksiatan yang dia lakukan, lalu sholat asar dia, waktu asar dia sholat asar, maka dosa antara selesai sholat zuhur sampai dengan sholat asar terhapus. Karena apa? Karena dia melaksanakan sholat asar pada saat itu. Maka kalau ada orang yang tidak mau sholat, itu pertanda dia tidak mau menghapus dosa-dosanya. Kalau seandainya dia tidak mau menghapus dosa-dosanya, yang dikhawatirkan kata Nabi apa? Malaka ma'atu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar, maka sesungguhnya Allah bukan tambah dekat dengan dia, tapi Allah malah tambah jauh dengan dia. Makanya Ramadan ini yang belum sholat 5 waktu, yuk
di bulan Ramadan ini niatkan bisa sholat 5 waktu. Yang sudah sholat 5 waktu, yuk di bulan Ramadan ini niatkan bisa sholat berjamaah di masjid. Kalau di Masjid Al-Kausar saya dengar katanya kalau sholat subuh ini merugikan sampai keluar-luar. Kalau di masjid-masjid lain banyak yang nggak begitu. Kalau di Al-Kausar katanya mau Ramadan kek, mau nggak Ramadan kek, itu jamaahnya sampai keluar-luar. Banyak kan yang di luar daripada yang di dalam. Padahal Bapak Ibu, ini memang menjadi sebuah kebahagiaan kita kalau masuk Ramadan. Kenapa? Saya tuh paling senang Pak kalau sholat berjamaah, lihat hari pertama sholat subuh di masjid. Kenapa? Hari pertama sholat subuh di masjid, di musola, di surau, di langgar, masjid, musola, surau, langgar penuh sampai keluar-luar. Hari pertama. Nanti kalau masuk hari ke-27, itu sofnya mengalami kemajuan yang sangat besar. Sofnya maju, tinggal 2 sof. Nanti keluar bulan Ramadan yang paling banyak sholat subuh di masjid siapa? Aki-aki. Karena yang paling banyak sholat subuh di masjid aki-aki, mau nggak mau yang azan aki-aki. Aki-aki kan berupa azan subuh sama azan zuhur beda. Akhirnya dia azan. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. As-sholatu khairun minan naum. Azan subuh ada nya. Selesai azan kan yang azan dia. Selesai azan yang qomat dia juga. Selesai qomat yang jadi imam dia juga. Selesai jadi imam yang gulung karpet dia juga. Anak muda lewat depan masjid teriak, "Woi, borongan nih." Bilangin borong. Makanya Ramadan nih Pak, rajin-rajin sholat berjamaah ke masjid, apalagi anak-anak muda. Sering saya pesan sama anak muda. Kenapa sering pesan sama anak muda? Kadang-kadang di beberapa masjid, baik itu di Jakarta maupun di pinggir-pinggir Jakarta, kadang-kadang ada masjid yang imamnya cuma satu. Cuma satu-satunya imam. Udah satu-satunya, udah sepuh lagi. Jangan sampai nanti ada kejadian Bapak Ibu, imamnya malam hari itu mau sholat tarawih karena cuma satu-satunya, malam hari itu imamnya sakit perut. Pengurus masjid bingung, ini gimana imam kita sakit perut, nggak ada yang bisa jadi imam tarawih. Kata pengurus masjid rapat sebentar, gimana ini bapak-bapak, kita sholat tarawih apa enggak? Nggak ada yang bisa jadi imam Pak. Kalau nggak ada yang bisa jadi imam, bagaimana kita umumkan saja ke jamaah malam hari ini sholat tarawih kita liburkan. Diumumin ke jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, mohon maaf dikarenakan malam hari ini imam kita sakit perut, maka sholat tarawih kita liburkan. Oh, gempar masjid. Masa sholat tarawih diliburkan sih Pak? Habis bagaimana? Nggak ada yang jadi imam. Ada anak muda baru pertama kali pengen jadi imam Pak. Itu pun karena di belakangnya ada calon mertua. Dia bilang sama pengurus masjid, Pak, jangan diliburkan Pak. Gimana deh, gak ada yang bisa jadi imam. Saya bisa jadi imam Pak. Oh bisa deh, bisa. Insya Allah saya bisa Pak. Alhamdulillah, kita gak jadi libur. Silakan deh, silakan jadi imam di depan. Pas jadi imam di depan, karena di belakangnya ada calon mertua Pak, itu takbirnya kayak orang 80 tahun di Mekah. Belakangnya calon mertua. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai selesai. Waladhdallin. Amin. Calon mertuanya di belakang sambil tunjuk-tunjuk. Gila, calon mantumu boleh juga. Kata calon mantu di depan gue gitu loh. Selesai baca Fatihah, baca surat.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Itu 5 menit wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum. Lupa dia, akhirnya mulai grogi. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Mulai mantep Pak. Wala yang belakang teriak potolin. Balik lagi Fatihah. Rusak sholat. Mau berhenti malu di belakang ada calon mertua. Maju terus rakaat kedua takbir, baca Fatihahnya lancar, baca lagi surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna lupa. Inna dia lupa. Inna apa? Tapi dia ingat tadi dari rumah mau ke masjid ada bendera kuning. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hancur Pak sholat. Makanya di Ramadan mengajarkan kita, melatih kita, mendidik kita untuk apa? Rajin sholat berjamaah. Islam mengajarkan sholat berjamaah buat apa? Buat persatuan. Islam mengajarkan sholat berjamaah buat apa? Agar ada kekuatan. Kata Nabi itu ketika mau sholat beliau sering memeriksa sholat. Ketika ada yang sholatnya, dadanya maju ke depan dipukul sama Nabi. Apa kata Nabi? Rapatkan dan luruskan barisanmu, atau Allah akan memperselisihkan hati-hatimu. Bayangkan Bapak Ibu, sudah sholat berjamaah, sholatnya tidak lurus, hati kita berselisih. Apalagi kalau nggak sholat berjamaah. Makanya fenomena umat Islam sekarang ini salah satu faktornya dari karena apa? Karena sholat berjamaah. Kenapa kau sholat umat Islam itu yang satu merasa diri paling benar, yang satu merasa begini, yang satu merasa begitu? Faktornya karena tidak sholat berjamaah. Kalau orang sholat berjamaah, masya Allah, rapat barisannya, umat Islam baik barisannya, maka di Ramadan mengajarkan kita untuk sholat berjamaah. Di samping itu, sekali lagi, sholatlah dengan baik. Apapun perbuatan kita, apapun kelakuan kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Sebab mengapa? Dengan demikian, ketika kita tetap mau melaksanakan sholat, sekalipun kita berdosa, karena manusia tidak ada satu pun yang berdosa, sekalipun kita berdosa, mudah-mudahan ketika kita melaksanakan sholat itu semuanya, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saja disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan dilaporkan ke polisi. Ya, dari saya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.